Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 dengan tema peranan biji pepaya carica papaya terhadap penyakit periodontal atau regenerasi jaringan periodontal. Saya Salsabila Triunita dengan NIM 07. Saya Gina Nafsa Aulia Kartini dengan NIM 012. Apa itu biji pepaya? Biji pepaya merupakan bagian dari buah pepaya yang terdapat di dalam buah pepaya yang tidak dimakan. Pada umumnya, biji pepaya hanya dibuang, ditanam, atau dimanfaatkan sebagai bibit untuk dibudidayakan. Padahal sebenarnya biji pepaya bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat di bidang kesehatan. Berdasarkan uji klinis yang dilakukan oleh banyak praktikum di bidang kesehatan, ternyata biji pepaya bisa diolah dan diambil minyaknya sebagai obat. Pada beberapa penelitian dari jurnal yang kami ambil mengenai biji pepaya, ternyata bisa jadi bahan herbal untuk menghambat penyakit periodontal dan sebagai regenerasi jaringan periodontal. Adapun kandungan biji pepaya, ekstrak biji pepaya memiliki potensi dalam mempercepat penyembuhan penyakit periodontal karena kandungan flavonoid, alkaloid, polifenol, dan saponin yang bersifat antibakteri, antiinflamasi, serta antioksidan. Manfaat flavonoid dalam kandungan biji pepaya sebagai antiinflamasi dan sebagai antioksidan. Antiinflamasi menghambat endotoksin Portimonas gingivalis sehingga tidak terjadi aktivasi NF-kB dan inflamasi terhenti. Antioksidan menghambat bakteri patogen menghambat ROS sehingga stres oksidatif tidak terjadi dan mengendalikan ekspresi gen NF-kB. Mekanisme alkaloid sebagai antibakteri yang pertama mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri yang menyebabkan lapisan dinding sel tidak bertumbuh utuh dan terjadi kematian sel. Kemudian sebagai interkelator DNA dan menghambat enzim topoisomerase sel bakteri. Mekanisme kandungan polifenol yaitu dapat mengganggu dinding sel bakteri dan mempresipitasi protein dalam sel bakteri yang akan menyebabkan koagulasi protein, mengubah permeabilitas membran bakteri, dan akan mengakibatkan sel membran mengalami lisis atau kematian. Kemudian membentuk ikatan kompleks protein yang diikuti penetrasi fenol ke dalam sel dan akan menyebabkan presipitasi serta denaturasi protein dan mengaktifkan sistem enzim penting dalam sel bakteri. Manfaat saponin dalam kandungan biji pepaya yaitu antibakteri dan antiinflamasi. Antibakteri menstimulus makrofag sehingga meningkatkan proliferasi limfosit T dan B untuk melawan bakteri patogen. Antiinflamasi menghambat enzim COX yaitu sikooksigenase di mana bisa menghambat asam arachidonat menjadi prostaglandin sebagai mediator inflamasi. Biji pepaya dapat mengurangi jumlah bakteri Porphyromonas gingivalis. Jurnal ini merupakan penelitian in vitro, di mana bakteri Porphyromonas gingivalis diberikan ekstrak biji pepaya sebagai kelompok uji, diberikan Aquades sebagai kontrol negatif, dan diberikan NaOCl 5,25% sebagai kelompok positif. Di sini diuji dan diukur zona hambatnya. Bisa kita lihat pada tabel ini, biji pepaya menunjukkan hasil yang lebih tinggi terhadap bakteri Porphyromonas gingivalis dibandingkan dengan kontrol negatifnya menggunakan Aquades dan kontrol positifnya menggunakan NaOCl 5,25%. Jadi biji pepaya sangat baik digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri Porphyromonas gingivalis. Biji pepaya dapat meningkatkan jumlah osteoblast. Metode penelitian ini adalah in vivo, yang dimana tikus diinduksi periodontitis, lalu ekstrak biji pepaya diaplikasikan secara oral yang dilakukan selama 1 kali sehari selama 15 hari. Hasil penelitian ini menunjukkan pada grafik jumlah sel osteoblast pada tikus yang diinduksi periodontitis yang diberikan ekstrak biji pepaya menunjukkan hasil lebih tinggi daripada kelompok kontrol negatif
yang tikus diinduksi periodontitis tapi tidak diberikan apa-apa. Mekanisme biji pepaya meningkatkan jumlah osteoblas. Osteoblas mempengaruhi regulasi osteoklastogenesis melalui sistem regulasi OPG atau Renkel atau RENG. Polifenol dalam ekstrak etanol biji pepaya pada penelitian ini tidak berupa isolat murni dan belum diketahui kandungan senyawa aktifnya yaitu fenolat, alkaloid, dan flavonoid. Ekstrak etanol biji pepaya dalam beberapa dosis yang berbeda memberikan efek yang berbeda terhadap jumlah osteoblas tikus periodontitis. Semakin tinggi dosis ekstrak etanol biji pepaya yang diberikan, maka akan semakin tinggi jumlah osteoblasnya. Biji pepaya juga dapat menaikkan jumlah interleukin 1 beta. Jurnal ini merupakan penelitian in vivo, di mana tikus diinduksi periodontitis dan diberikan ekstrak biji pepaya secara oral 1 kali dalam sehari selama 15 hari. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini, biji pepaya menunjukkan hasil yang lebih tinggi terhadap jumlah interleukin tikus periodontitis dibandingkan dengan kontrol negatifnya tidak diberikan apa-apa. Jadi, biji pepaya ini mampu memberikan jumlah interleukin yang lebih banyak pada jaringan periodontal. Mekanisme interleukin 1 beta terhadap jaringan periodontal. Interleukin 1 beta merupakan keluarga sitokin yang dapat memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh, peradangan, penggantian jaringan ikat, dan homeostasis yang diproduksi oleh berbagai sel termasuk limfosit, fibroblast, sel epitel, makrofag, dan monosit. Peningkatan kadar interleukin 1 beta telah dikaitkan dengan peningkatan produksi enzim untuk degradasi jaringan seperti prostaglandin dan MMP yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan kehilangan perlekatan. Interleukin 1 beta juga dapat diketahui berperan dalam memicu resorpsi tulang dan penghambatan pembentukan tulang. Biji pepaya dapat meningkatkan jumlah osteoklas. Penelitian ini merupakan penelitian in vivo, adapun metode dari penelitian ini adalah tikus diinduksi periodontitis, lalu diaplikasikan ekstrak biji pepaya diaplikasikan secara oral, dilakukan selama 1 kali sehari selama 15 hari. Hasil dari penelitian in vivo tersebut menunjukkan jumlah osteoklas pada tikus yang diinduksi periodontitis yang diberikan ekstrak biji pepaya menunjukkan hasil lebih rendah dari kontrol negatif, yaitu tikus diinduksi periodontitis tapi tidak diberikan apa-apa. Mekanisme biji pepaya meningkatkan jumlah osteoklas. Potensi antiinflamasi ekstrak etanol biji pepaya yang bekerja dengan cara menghambat osteoklastogenesi inflamasi yang memicu osteoklastogenesis dan resorpsi tulang, juga bertanggung jawab atas kegagalan pembentukan tulang baru dalam jumlah yang memadai. Banyaknya pengeroposan tulang yang terjadi pada periodontitis disebabkan oleh efek akumulatif inflamasi yang memicu resorpsi dan ketidakseimbangan antara resorpsi tulang dan pembentukan tulang baru. Semakin tinggi dosis ekstrak yang diberikan, semakin rendah jumlah osteoklas. Potensi ke depan dari penggunaan bahan herbal, yaitu peran biji pepaya dalam penyakit periodontal, bisa dibuat dengan serbuk yang telah dicampurkan dengan larutan etanol. Berikut video yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.